Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Umairo dari Prodi Kebidanan Program Sarjana tingkat 1 kelas B dengan NPM 2219201087 dari Stikes Mitra Husada Medan. Baiklah, saya di sini akan membuat sebuah video tentang konsepsi atau proses kehamilan. Konsep kehamilan atau biasa disebut dengan konsepsi. Kehamilan fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum, sel telur, dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Kehamilan selanjutnya itu ada kehamilan pertumbuhan dan kehamilan perkembangan yang janin berada di intrauterin yang dimulai sejak proses konsepsi dan berakhir pada permulaan persalinan. Kehamilan normalnya akan berlangsung dalam waktu kurang lebih 40 minggu. Mengapa bisa terjadinya kehamilan? Karena adanya proses bertemunya sel ovum dan sel sperma, sehingga terbentuklah sebuah zigot, selalu berbentuk sebuah janin yang berusia cukup bulan, biasanya dengan lama 40 minggu. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu ovulasi? Ovulasi itu adalah masa subur. Selanjutnya di ovulasi itu terjadi di pertengahan siklus menstruasi 1 kali per bulannya. Biasanya ovulasi ini dipengaruhi oleh hormon yang kompleks dan berlangsung antara 12 sampai 24 jam hingga dari 24 jam sampai 48 jam. Bagaimana sih tanda-tanda ovulasi? Tanda-tanda ovulasi itu bisa juga disebut dengan serviks yang mulai melunak atau lendir serviks yang menjadi lebih jernih seperti putih telur, atau bisa juga kita lihat dengan peningkatan suhu basal tubuh kita, suhu kita yang meningkat, atau kita sebagai wanita umumnya bisa menjadi libido atau dorongan seksnya yang meningkat. Selanjutnya, bagaimana cara memprediksi ovulasi? Cara memprediksi ovulasi itu kita bisa melihat kalender atau menggunakan alat tes ovulation. Apa aja sih gangguan pada ovulasi ini? Yang pertama ada PCOS atau sindrom polycystic ovarium, yaitu dimana kita yang seringkali terdapat pembesaran ovarium, dan seperti dengan kata lain biasa orang awam disebut dengan kista kecil yang berisi dengan cairan. Selanjutnya ada difusi hipotalamus, yang dimana hormon FSH dan LH ini terganggu sehingga hormon yang merangsang ovulasi itu tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga ada influensi ovarium prematur, dimana pada gangguan ini kita yang berada pada masa ovulasi itu berhenti belum pada waktunya. Selanjutnya ada proses kehamilan itu biasanya ada 3. Yang pertama pembuahan, nidasi, dan presentasi. Ada 3 tanda kehamilan. Yang pertama tanda presumptif, tanda kemungkinan, dan tanda pasti atau positif. Yang dimana tanda presumptif itu adalah tanda dugaan kita mengalami kehamilan. Yang kedua, tanda kemungkinan itu tanda berhentinya menstruasi. Dari perubahan fisik kita bisa melihat dari payudara, dari perubahan vagina kita, dari peningkatan pigmentasi kulit kita. Dan selanjutnya ada tanda pasti atau positif, yang dimana di sini terdapat pembesaran abdomen kita. Ketika kita terasa hamil, kita akan merasakan abdomen kita merasa lebih besar, ukuran, bentuk, dan uterusnya mengalami perubahan pada serviksnya. Tahap-tahapan pada kehamilan itu biasanya normalnya kehamilan yang trimester pertama itu 0 sampai 12 minggu, trimester kedua itu ada 13 sampai 28 minggu, kehamilan trimester 3 itu ada 29 minggu sampai 40 minggu.
Nah, baiklah, sampai disinilah penjelasan saya tentang materi ini. Dadah.